Oke, lanjut lagi dah. Nanggung. Masih berhubungan sama Java juga. Sekarang kita akan membahas video gimana caranya kita setting isi dari si tabelnya. Kalau sebelumnya kan kita udah, sorry. Kalau sebelumnya kan kita udah ngerubah-rubah nih si komponennya. Misalkan kita ngerubah si headernya, kita ngerubah si warna-warna ininya. Kemudian kita rubah warna, si fontnya, si background and foregroundnya. Nah, sekarang kita pengen ngisi ke dalam si ini secara dinamis ya, secara dinamis. Kalau statis bisa aja kita masuk ke sini ke tabel konten, kita rowsnya kita ganti, misalkan ini di kolomnya kita ganti jadi kode. Video ini mungkin bakal agak lama ya, jadi silahkan disiapkan cemilannya. Oke, sip. Rowsnya kita ganti juga. Nah, gini ya. Oke, close. Nah, masuk ya. Kita running. Nah, udah ya, seperti ini. Dia inputnya statis, jadi dia kita masukin di coding langsung ya. Nah, gimana caranya kita setting dia secara dinamis? Pertama kita bikin dulu sebuah kelas, misalkan namanya set tabel, biar nanti si datanya bisa, si metodenya bisa kita pakai berulang-ulang ya, jadi bisa reusable-nya nanti kepake. Yang pertama, ini kita asumsikan dulu secara bukan dari database ya, tapi by coding kita. Misalkan di sini kita pakai public void set tabel, set atau set aja bisa. Terus kita kirim si tabelnya, kita import tabel, kemudian misal kita kirim juga datanya, atau ya datanya, atau sorry kita kirim dulu headnya ya. Jadi kita kirim si list ininya, tuh 2, 3, 4 ini, list header. Kemudian kita kirim juga si list sebelah sini, yang bawah, string list fill. Ini array 2 dimensi. Nah, yang pertama kita bikin dulu default tabel model ya. Tabel. Nah, ini tabel model yang ini ya. Misalkan di sini tabel model. Oke, kita kosongkan dulu aja seperti ini. Kemudian kita ambil banyak si headernya. Misalkan di sini size atau banyak header dari list header dot length. Kemudian kita looping for i sama dengan 0 dikurang dari list banyak header dot pas kurang fokus ya. Terus di tabel model dot add column list header ke i. Kemudian kita bisa langsung set ya si tabelnya. Tabel dot set model. Kita coba tes. Oh sorry, belum dipanggil ya. Dari sini kita panggil. Sini kita bikin objek dulu. Kita langsung aja set tabel. Terus di ini, sini kita set. Sini kita bikin aja misalkan new string
string, sorry. Misal sama kayak tadi ya. Atau kita ganti biar kelihatan berubah. Misal code, kita pakai English, name, address, terus itu lagi apa tadi, hobi ya, ini mungkin, sip. Terus list filenya, new string, misal kita cuma masukin satu aja dulu datanya. Code-nya misal apa nih, ST ya, karena student, jangan lupa kutip ST01. Terus apa lagi, name-nya misal William. Terus address-nya misal dari US. Hobinya misal playing game. Oke, kita coba ya. Nah, yang atas sudah berubah ya. Berarti kita tinggal merubah yang bawahnya. Betul sekali. Nah, selanjutnya setelah kita merubah si headernya, kita perlu merubah si kontennya di bawah. Nah, untuk merubah konten, kita bisa rubah dulu ini ya. String ini kita rubah jadi objek. List fill, kemudian kita looping fill-nya. For object of list fill. Oke, kemudian kita panggil tabel model dot add row. Nah, di sini kita bisa langsung panggil, kita bisa langsung masukin si datanya langsung di sini. Objek row data. Klik aja. List fill. Oh, sorry, ini bukan list fill ya. Oh. Sorry. Nah. Tes ya. Nah, udah masuk ya. Coba kita tambah lagi di sini. Kalau misalkan pengen nambah, di sini tinggal kita kasih koma aja. Masukin lagi. Misal ini kita copy aja lah yang atas. Kita copy. Playing apa nih? Cat aja lah, pusing. Oke, running. Nah, udah ya. Udah sesuai nih. Nah, ini kan masih agak statis ya dia. Jadi kita masukin di coding, di apa? Di codingnya ya datanya. Nah, gimana caranya? Kalau kita pengen ngambil data dari database, misal, ntar kita buka dulu Chrome ya. Jangan lupa untuk menyalakan exam juga. Oke, misal kita nembak sini ya ke JTC control, kita ganti jadi username, name, and password. Kita ganti dulu. Oke, seperti ini. Kita udah sesuaikan headernya ya, username, name, and password. Kemudian di bawah sini, ini kita perlu ada penyesuaian. Kalau sebelumnya kita masukinnya array 2 dimensi, sekarang kita ganti jadi array 1 dimensi. Seperti ini. Terus di set tabel ini kita ganti juga list fill-nya jadi 1 dimensi. Oke, gini dulu ya. Ini biarkan kayak gini dulu, gak apa. Nanti kita akan perbaiki. New string, kemudian apa yang kita kirim di sini itu nama si fill di database ini. Fill di database-nya ya. Kayak gini. Username, name, password kecil ya. Kita masuk ke SQL, kita select, ini kita copy aja. Biar nggak lupa. Masukin di sini, kita komen, masukin di sini. Nah, berarti username sampai sini udah ya. Kemudian kita masuk ke set tabel. Nah, di set tabel kita perlu ngerubah di bagian sini. Ini kita hapus dulu. Kita tambahkan try catch.
Oke. Nah, kemudian kita perlu ngebaca si data di database-nya. Saya mau coba contek dari ini dulu. Dari project sebelumnya untuk si database-nya. Karena saya nggak pernah ngapal-ngapalin yang kayak gitu. Ini kita perlu database name, URL, driver, username, and password. Kita masuk ke database, misal ini contohnya. Ini kita copy aja. Ini nanti saya akan kirim ya untuk source code yang ini. Akan saya kasih. Jadi tenang aja. Ini kita enter aja begini. Oke. Terus ini kita copy aja. Database name. Ini SQL driver ini kita pakai yang ini. CJ. Kenapa kita pakai CJ? Karena ini yang versi terbaru ya. Kalau teman-teman pakai MySQL driver yang versi 8 dan teman-teman pakai MySQL yang versi 8 juga, kalau kita pakai yang nggak pakai CJ itu dia bakal ada warning. Dia bilang kalau si driver yang kita pakai di sini itu yang lama. Jadi harus pakai CJ yang baru. Jadi tambahin CJ aja, CJ ya. Terus untuk si URL-nya ini masuk sini, database name kita ganti jadi database yang kita pakai. Tadi apa? Lupa namanya apa tadi. JTC ya, JTC control. Username-nya sesuaikan username di apa? Di si XAMPP atau si WAM servernya. Di sini saya pakai username-nya root, terus untuk passwordnya kosong. Terus untuk con ini kita pakai connection. Ntar, kok nggak ada. Oh, karena kita belum masukin si ininya, coy. Jangan lupa untuk masukin si drivernya ya. Oke. Kemudian ini ya, kita copy aja. Kita pakai connection. Kita pakai connection yang dari bentar. Enggak ada ya. Harusnya dari SQL coy. Dari SQL. Bukan dari si ini apa ini. Connect. Kalau nggak ada silakan manual aja ya. Manual aja. Sini import. Kemudian ini kita import juga statement dari si SQL juga harus, tapi nggak ada di sini. Statement. Kalau nggak ada kita import manual lagi. Kemudian ini ada result set ya. Nggak ada coy. Manual lagi aja lah. Apa? Oke. Kemudian ini query-nya kita pakai yang nah, di sini ada perubahan lagi nih coy. Di set ini kita tambahkan satu buah parameter namanya query, string query. Kemudian di new JFrame kita tambahkan si query-nya. Sini kita query misalkan select bintang from user. Samakan dengan query di sini. Ketika dia select username atau ini select bintang juga bisa. Oke. Udah ya. Nah, udah. Kita format dulu. Oke. Select bintang. Nah, ini query ini kita masukin di bawah di sini. Query. Kemudian kita ambil si datanya di sini. rs.next.
Oke, lihat dulu sebentar. Nah, sampai sini kita bikin dulu sebuah objek, array of object. Array list object new object sebanyak header, karena kita akan sesuaikan dengan si banyak headernya. Jadi kalau misalkan di headernya ada 4, berarti data di bawahnya ada 4 juga, ada 4 kolom ya. Oke, sampai sini udah, tahan dulu napasnya. Nah, kemudian kita perlu ngebaca si datanya. Di sini kita baca semua datanya. Nah, di dalamnya kita bakal looping lagi si list field-nya ya. Jadi list object ke kita looping dulu sebanyak si list field-nya. NTI sama dengan 0, I kurang dari banyak header, karena dipastikan untuk headernya 10 pasti datanya 10 juga. Nah, di sini list object ke I diisi oleh rs.getString. Kita ambil data result setnya dari si list field ke I. Ada yang bingung? Bentar. Get string. Oh, list field-nya ini objek ya. Kita jadikan string dulu, coy. Nah, udah ya. Jadi kan kalau misalkan normalnya gini. Kalau misalkan kita pengen ngambil data dari database, itu kita pakai query. Kita pakai sintak rs.get string apa yang pengen kita cari. Bisa string, column labelnya, atau bisa indeksnya. Kita misalkan pakai column si username. Oke, username. Berarti ini dia ngambil username-nya aja. Kalau misalkan kita pengen ngambil si name, berarti ganti aja si username-nya jadi name. Nah, karena di sini kita pengen otomatisasi si prosesnya, jadi kita kirim si file-nya di sini dan si header-nya di sini. Nanti otomatis kita bakal looping sebanyak si file-nya dan akan ambil semua datanya. Coy, gitu ya. Udah seperti itu. Nah, habis kita ambil si datanya, kita masukkan ke dalam si model tadi. Tabel model dot add row. Objek nih, ada objek row data. Enter list object. Udah. Nah, ini kita tambahkan si harusnya di sini. Oke, udah ya. Kita coba running. Nah, mantap ya. Udah nih, udah bisa. Silahkan dicek. Sama ya. Nah, bisa nggak sih kita nge-resize si ininya otomatis itu? Biar dia nge-fit, misalkan ini segini. Bisa nggak? Bisa dong. Caranya gimana? Mungkin akan saya coba buatkan di video selanjutnya. Tapi sekarang karena udah malam juga, kemungkinan kapan akan saya bikin nggak tahu. Tapi mudah-mudahan secepatnya saya bikin. Oke. Jadi itu aja untuk si video cara ngambil data dari database atau cara ngambil data dan masukin dalam database, ke dalam tabel, sorry. Kalau misalkan ada penjelasan saya yang kurang jelas, silahkan tanyakan di komentar. Kalau ada yang masih bingung, silahkan tanyakan di komentar. Kalau misalkan ada yang pengen dibuatin video, silahkan di komentar juga. Kalau misalkan teman-teman merasa ini bermanfaat, silahkan like, comment, and subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya agar ketika saya bikin video baru, muncul di notifikasi YouTube teman-teman. Oke, itu aja untuk videonya. Semoga bermanfaat.
See you in the next video.